selamat datang kembali di Deep Dive kita. Oke, hari ini kita bakal gali lebih dalam soal Jurnal Akademi Naksyeh edisi kedua. Anu udah share, isinya kan kumpulan tulisan soal teologi, spiritualitas Islam gitu ya. Ya, betul. Sumbernya ini kaya banget, ada Al-Quran, hadis, terus pandangan ulama kayak Imam Al-Ghazali. Nah, misi kita hari ini nih, mau coba tarik benang merahnya soal konsep pengembangan rohani, sama gimana sih Islam itu mengklasifikasikan manusia, berdasarkan iman, amal, ilmunya gitu. Yuk kita bedah. Siap. Fokusnya memang lebih ke pemahaman mendalam ya. Bukan sekedar ngasih label A, B, C gitu. Jurnal ini kan menyajikan perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pandangan mayoritas Muslim Sunni lah soal gimana kesadaran rohani kita, pilihan hidup kita, itu ngebentuk posisi kita di hadapan Allah. Antara muraqobah, ihsan, sama tafakur. Ini gimana sih keterkaitannya? Kayak fondasi gitu ya? Tepat sekali. Ini fondasi buat tazkiyah an-nafs, penyucian jiwa. Gampangnya gini deh, tafakur itu kan kita merenung mendalam soal kebesaran Allah, ciptaannya. Nah, itu titik awalnya. Oke. Merenung dulu. Dari perenungan itu, nanti muncul muraqabah. Jadi kita sadar terus, Allah itu ngawasin kita loh. Nah, kesadaran yang konstan ini kalau dijaga terus, buahnya adalah ihsan. Ihsan, itu yang puncaknya ya? Iya, puncak keunggulan spiritual. Kita ibadah seolah-olah ngelihat Allah, atau minimal sadar banget dia itu ngelihat kita. Jadi Kika ini, tafakur, muraqabah, ihsan, itu satu alur yang nggak bisa dipisah dalam tradisi sufi buat deketin diri ke Allah. Oke. Jadi kayak tangga spiritual gitu ya. Yeah. Mulai dari mikir, terus sadar diawasi, sampai akhirnya kualitas ibadahnya jadi top banget. Yeah. Paham. Nah sekarang jurnal ini kan juga banyak bahas soal penggolongan manusia nih. Yang paling dasar menurut sumber ini yang mana? Secara teologis ya, kalau kita lihat Al-Quran, misalnya di awal surah Al-Baqarah itu udah jelas banget ada 3 kelompok utama. Pertama, mukminin. Orang beriman sejati. Sejati itu gimana definisinya? Definisinya itu nggak cuma di hati atau di lisan aja, tapi harus ada pembuktian lewat amal perbuatan. Jadi iman itu di hati, diucapkan, dan dilakukan. Terus yang kedua, kafirin. Mereka yang sadar, tapi nolak kebenaran Islam. Oke. Yang ketiga, nah ini, munafikin. Orang munafik. Luarnya kelihatan kayak orang beriman. Sholat ikut, puasa ikut mungkin, tapi hatinya itu nyembunyiin ketufuran. Wah. Sumber ini tuh nekenin banget bahayanya kelompok munafikin ini buat komunitas Muslim. Tapi di sisi lain, ada peringatan keras juga dari Imam Al-Ghazali. Kita nggak boleh gegabah melakukan takfir. Takfir, itu yang mengkafirkan orang lain ya? Betul. Jangan gampang menunjuk si A kafir, si B kafir. Karena urusan hati, itu cuma Allah yang tahu pasti. Jadi mesti hati-hati banget. Wah, iya. Peringatan soal takfir ini krusial banget ya. Menunjukkan betapa kompleksnya menilai iman seseorang. Nggak bisa dari luar aja. Oke, terus gimana jurnal ini bahas penggolongan di hari kiamat? Kayak di surah Al-Waqiah itu. Ini kayaknya beda lagi ya? Beda perspektif, betul. Surah Al-Waqiah itu ngasih gambaran 3 golongan pas di akhirat nanti. Pertama ada as-sabikun. Sabikun, artinya? Golongan terdepan. Mereka yang paling dulu beriman, paling semangat beramal, paling dekat sama Allah. Sumber ini ngasih isyarat, mereka ini bukan cuma ngerjain yang wajib, tapi proaktif banget cari ridho Allah. Amalannya ekstra, ikhlasnya luar biasa. Wow, levelnya beda ya? Banget. Terus yang kedua, ashab al-yamin, golongan kanan. Ini orang-orang beriman yang taat, amalannya diterima, pokoknya mereka ini penghuni surga. Alhamdulillah. Ketiga, ashab ashimal, golongan kiri. Nah ini sebaliknya, orang kafir dan para pendosa yang tempatnya di neraka. Jadi penggolongan di Al-Waqiah ini kayak cerminan level perjuangan spiritual kita atau suluk selama di dunia. Seberapa dekat kita sama Allah. Jadi bukan cuma soal lulus atau nggak lulus ya, tapi ada gradasinya, ada tingkat kedekatannya. Ini pasti nyambung banget sama peran ilmu, ya kan? Jurnal ini kan bedain antara al-alimun yang punya ilmu sama al-jahilun yang bodoh atau abai. Seberapa penting sih ilmu di sini? Oh, penting banget. Ilmu itu sangat ditinggikan dalam Islam. Ulama aja disebut pewaris para nabi, kan? Tapi, nah ini tapinya, jurnal ini garis bawahi. Bukan sekedar tahu banyak hal di kepala aja. Maksudnya? Ilmu yang sejati itu yang bisa melahirkan khasyah, rasa takut sekaligus hormat sama Allah.
Dan yang paling penting, ilmu itu diamalkan. Ada gunanya buat diri sendiri dan orang lain. Al-Ghazali juga ngingetin hati-hati sama ulama al-su. Ulama ulama jahat gitu. Iya, ulama yang punya ilmu, tapi ilmunya malah dipakai buat cari dunia, buat nipu, atau menyesatkan. Nah, ini menarik kalau kita kaitkan pas baca surah Al-Fatihah. Kan ada doa minta dijauhkan dari jalannya maghdub alaihim sama ad-dhallin. Iya, yang dimurkai dan yang sesat. Nah, sebagian ulama tafsir bilang, maghdub alaihim itu contohnya orang yang tahu kebenaran tapi sengaja nolak. Beberapa tafsir historis ngaitin ke sikap sebagian Bani Israel waktu itu. Kalau ad-dhallin, yang sesat, itu contohnya orang yang semangat ibadah tapi nggak pakai ilmu yang benar, jadi ngawur. Tafsir historis lain ngaitin ke sebagian Nasrani. Intinya sih, keseimbangan itu kuncinya. Ilmu harus jadi panduan amal, dan amal mesti didasari ilmu. Keseimbangan ilmu dan amal. Catat. Oke. Nah kalau gitu, gimana Sumber ini nentuin garis finishnya nih? Apa sih ukuran sukses yang beneran al-faizun versus rugi yang hakiki, al-khosirun? Sukses yang sejati, atau fauzia istilahnya, menurut jurnal ini, ukurannya itu bukan materi atau jabatan di dunia, sama sekali bukan. Ukuran sejatinya itu nanti di akhirat. Apa aja tuh? Ya, itu tadi. Punya iman yang kokoh, istiqomah beramal soleh, jiwanya bersih, dan puncaknya itu dapat ridho Allah plus masuk surganya. Itu baru fauz sejati. Sebaliknya, rugi total, husron, itu ya akibat nolak kebenaran dari Allah, atau amalnya nggak ikhlas, ria, atau nurutin hawa nafsu terus. Surah Al-Asr itu udah ngerangkum resep anti rugi paling pas. Oh iya, wal asr, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali, nah ini kecualinya, orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Itu paket lengkapnya. Perjalanan spiritual dalam Islam itu fokusnya membangun kesadaran kita sama Allah, muraqabah, yang munculnya dari kita rajin merenung, tafakur, dan tujuannya mencapai ibadah yang berkualitas super, ihsan. Terus penggolongan manusia kayak mukmin, kafir, munafik, atau yang di akhirat kayak sabikun, ashabul yamin, ashabus shimal itu bukan cuma stempel ya. Betul, bukan sekedar label. Itu lebih ke cerminan dari kondisi iman kita gimana, dalamnya ilmu kita yang diamalkan seberapa, sama pilihan-pilihan tindakan kita sehari-hari. Nah, itu dia. Dan yang penting banget digarisbawahi di sini, yaitu tadi, aspek batiniahnya. Niat, ikhlas, terus nyambungnya ilmu sama amal itu gimana? Penilaian yang sesungguhnya itu jauh melampaui apa yang kelihatan dari luar aja. Ikhlasnya, niatnya, ilmu sejatinya yang mana cuma Allah yang tahu persis isinya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Anda bisa secara pribadi, terus-menerus gitu, ngaca, merefleksikan, dan ngelarasin antara kondisi spiritual di dalam hati Anda dengan apa yang Anda lakukan sehari-hari. Sesuatu buat direnungkan lebih dalam lagi ya.